Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang dibawa materi, yaitu menghitung kerja yang dilakukan untuk memindahkan suatu muatan. Nah, di sini anggota kelompok 10 ada beranggotakan 5 orang. Yang pertama Catherine S. Mesen, yang kedua adalah Wafik Aziza, dan yang ketiga adalah Nolansari Watimena, dan yang keempat adalah Dewi M. Keliting, dan yang kelima adalah Indra Marta Sedubun. Nah, materi yang pertama ialah usaha memindahkan muatan. Nah, di sini usaha itu adalah kerja yang dimana itu yang dilakukan oleh gaya F untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Persamaan rumusnya yaitu adalah W sama dengan integral gaya dikali dengan perpindahan, maka ini dikatakan persamaan pertama. Jika kita hendak memindahkan muatan dalam satu medan listrik, maka kerja yang dilakukan atau usaha yang didapatkan itu ialah bisa melawan medan listrik di tempat itu. Maka usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan titik itu ialah jauh tak hingga ke posisi R. Oke, kita beranjak ke materi berikutnya. Sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya tentang usaha, sehingga ungkapan W menjadi usaha sama dengan minus 1/4 pi silum 0 integral dari R sampai tak terhingga Q kecil kali Q besar diper dengan R kuadrat, mana F kali dr vektor R plus R d theta theta ditambah dengan R sin theta d psi menjadi sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0 minus 1/4 pi epsilon 0 integral R sampai tak terhingga Q kali Q besar diper dengan R kuadrat dr sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q kali muatan diper dengan R. Persamaan ini adalah persamaan kedua, di mana epsilon 0 ada besar nilai epsilon 0 yaitu 8,8542 kali 10 pangkat minus 2 F per M. Sekian, selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu usaha yang dilakukan ini berubah menjadi energi potensial yang dimiliki oleh muatan Q yang berada pada jarak R terhadap muatan Q. Jadi, energi elektrostatika adalah kerja yang dilakukan untuk melawan medan listrik yang ditimbulkan oleh suatu muatan Q di titik tersebut. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Contoh soal 1. Segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB sama dengan 6 cm. AC sama dengan 3 cm dan BC sama dengan 5 cm. Sebuah muatan listrik sebesar 10 pangkat min 10 kolom. Mohon maaf, itu bukan 10 kurang 10, itu ada kesalahan dalam mengetik. Akan dipindahkan dari titik C ke titik D yang terletak pada pertengahan AB. Jika muatan QA sama dengan 10 pangkat min 10 kolom dan muatan QB sama dengan min 10 pangkat min 10 kolom, tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik C ke titik D. Jadi diketahui RAB sama dengan 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. RAC sama dengan 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter.
RBC sama dengan 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. QC sama dengan 10 pangkat min 10 kolom. QB sama dengan min 10 pangkat min 10 kolom. QA sama dengan 10 pangkat min 10 kolom. Ditanya WCD sama dengan titik-titik. Maka kita perhatikan gambar. Di gambarnya itu, jadi di sini kita lihat panjang garis AB menunjukkan angka 6 cm atau 6 kali 10 pangkat 2 meter. Garis RAC menunjukkan 3 cm atau 3 kali 10 pangkat 2 meter. Dan garis BC menunjukkan angka 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi kita lanjut. QC sama dengan 10 pangkat min 10 kolom. QB sama dengan min 10 pangkat min 10 kolom. QA sama dengan 10 pangkat min 10 kolom. Jadi QC itu Oke, ini adalah materi yang terakhir. Saya menggantikan Kakak Indra Marta Sedubun, yang dimana kita perhatikan pada penyelesaian soal ini, yang dimana itu kita harus tahu dulu potensial di titik D. Maka potensial di titik D itu sama dengan tetapan kolom dikali dengan muatan masing-masing partikel, muatan A dibagi dengan jarak antara titik A ke titik D ditambah dengan muatan di titik B dibagi dengan jarak antara potensial di titik B ke D. Maka potensial di titik D itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 10 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 ditambah minus 10 per 10 pangkat 10 pangkat minus 10 per 3 kali 10 pangkat minus 2. Maka potensialnya di titik D itu sama dengan 0 volt. Nah, kita juga harus perhatikan pada potensial di titik C, yang dimana potensial di titik C itu sama dengan konstanta atau ketetapan kolom dikali dengan muatan A per jarak antara jarak titik A ke C ditambah dengan muatan B dibagi dengan jarak antara titik B ke C. Maka potensial di titik C itu sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 10 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 ditambah dengan 10 dipangkat min 10 per 6 kali 10 pangkat min 2. Maka potensialnya di titik C kita perkecilkan atau kita kasih sama penyebutnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 10 per 6 kali 10 pangkat min 2 dikurang 10 pangkat min 10 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Maka potensial C sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Maka potensial di titik C itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Maka potensial di titik C itu sama dengan 15 volt. Maka yang ditanya ialah hasil dari usaha
yang dilakukan ialah dengan rumus usaha di titik C ke D sama dengan muatan C dikali dengan potensial di titik D dikurang dengan potensial di titik C sama dengan min 10 pangkat min 10. Potensial titik D itu nilainya 0, sedangkan potensial di titik C itu nilainya 15, maka kita kalkulasi hasil akhirnya dapat 15 kali 10 pangkat min 10